Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang persilangan satu sifat beda. Artinya, sama-sama membawa atau memiliki satu sifat saja. Mendel pun mencoba lagi melakukan persilangan dihibrida atau dua sifat beda. Bagaimanakah persilangan dua sifat beda atau dihibrid? Apa hubungan antara persilangan dua sifat beda atau dihibrid dengan hukum kedua Mendel? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu bosku, supaya ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat buat kita, orang lain, dan lingkungan sekitar. Nah, jangan lupa subscribe ya. Mendel pun mencoba lagi melakukan persilangan dihibrida atau dua sifat beda. Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat yang berbeda. Kacang kapri pertama berbentuk bulat, disimbolkan B besar B besar, berwarna kuning disimbolkan K besar K besar. Dan kacang kapri kedua berbentuk keriput disimbolkan B kecil B kecil, berwarna hijau disimbolkan K kecil K kecil. Kacang kapri bulat berwarna kuning B besar B besar K besar K besar bersifat dominan, dan kacang kapri keriput berwarna hijau B kecil B kecil K kecil K kecil bersifat resesif. Parentalnya, kacang kapri bulat berwarna kuning B besar B besar K besar K besar dikawinkan dengan kacang kapri keriput berwarna hijau B kecil B kecil K kecil K kecil. Karena B besar homozigot dan K besar homozigot, maka gametnya dapat ditulis B besar dan K besar saja. Begitupun dengan kacang kapri yang satunya, B kecil homozigot dan K kecil homozigot, maka ditulis B kecil dan K kecil. Jadi gametnya B besar K besar dan B kecil K kecil. B besar disilangkan dengan B kecil diperoleh B besar dan B kecil. Dan K besar disilangkan dengan K kecil diperoleh K besar dan K kecil. Jadi gen F1-nya adalah B besar B kecil K besar K kecil. Artinya anaknya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Kemudian F1 ini dikawinkan lagi dengan kacang kapri yang gennya sama, atau bisa dibilang F2 sama dengan F1 disilangkan dengan F1. Maka parental atau P2 adalah kacang kapri berbentuk bulat dan berwarna kuning B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan kacang kapri berbentuk bulat berwarna kuning juga B besar B kecil K besar K kecil. Sekarang kita tarik gametnya. B besar disilangkan dengan K besar diperoleh B besar K besar. B besar disilangkan dengan K kecil diperoleh B besar K kecil. B kecil disilangkan dengan K besar diperoleh B kecil K besar. B kecil disilangkan dengan K kecil diperoleh B kecil K kecil. Karena kacang kapri yang ini gennya sama seperti kacang kapri yang ini, maka gametnya pun sama, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Kita sudah dapat gametnya. Sekarang kita masukkan dalam papan catur. Caranya sama seperti contoh pada persilangan satu sifat beda yang pertama tadi dijelaskan. Pada kolom pertama, B besar disilangkan dengan B besar, hasilnya B besar B besar. K besar disilangkan dengan K besar, hasilnya K besar K besar. Karena gen yang diperoleh semuanya huruf besar, maka sudah pasti akan diperoleh kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning. Kolom kedua, B besar dan B besar. Hasilnya B besar B besar. K besar dan K kecil, hasilnya K besar K kecil. Ini berarti anaknya bentuknya bulat berwarna kuning. Kolom ketiga, B besar dan B kecil, diperoleh B besar B kecil. K besar disilangkan dengan K besar diperoleh K besar K besar, berarti anaknya juga ini bulat berwarna kuning.
Kolom keempat, B besar dan B kecil. Diperoleh B besar, B kecil. K besar disilangkan dengan K kecil, diperoleh K besar, K kecil. Berarti anaknya juga ini bulat berwarna kuning. Kolom kelima, B besar disilangkan dengan B besar, hasilnya B besar, B besar. K kecil disilangkan dengan K besar, hasilnya K besar, K kecil. Bulat kuning. Kolom keenam, B besar disilangkan dengan B besar, hasilnya B besar, B besar. K kecil disilangkan dengan K kecil, hasilnya K kecil, K kecil. Nah, di sini terdapat K kecil, K kecil, dan juga terdapat B besar, B besar. Kalau dilihat, berarti di sini anaknya adalah berbentuk bulat berwarna hijau. Kenapa warna hijau? Karena sifat K kecil membawa sifat yang berwarna hijau. Kolom ketujuh, B besar disilangkan dengan B kecil, hasilnya B besar, B kecil. K kecil disilangkan dengan K besar, hasilnya K besar, K kecil. Kuning bulat. Kolom ke-8, B besar disilangkan dengan B kecil, hasilnya B besar, B kecil. K kecil disilangkan dengan K kecil, hasilnya K kecil, K kecil. Bulat hijau. Pada kolom ke-9, B kecil disilangkan dengan B besar, hasilnya B besar, B kecil. K besar disilangkan dengan K besar, hasilnya K besar, K besar. Bulat kuning. Kolom ke-10, B kecil disilangkan dengan B besar, hasilnya B besar, B kecil. K besar disilangkan dengan K kecil, hasilnya K besar, K kecil. Berarti ini berbentuk bulat berwarna kuning. Kolom 11, B kecil disilangkan dengan B kecil, hasilnya B kecil, B kecil. K besar disilangkan dengan K besar, hasilnya K besar, K besar. Di sini terdapat B kecil. B kecil artinya dia membawa sifat keriput, sedangkan K besar artinya dia membawa sifat kuning. Jadi bentuk anaknya adalah keriput berwarna kuning. Pada kolom ke-12, B kecil disilangkan dengan B kecil, hasilnya B kecil, B kecil. K besar disilangkan dengan K kecil, hasilnya K besar, K kecil. Nah, di sini kita perhatikan terdapat K besar. K besar itu membawa sifat kuning. Berarti di sini anaknya berbentuk keriput berwarna kuning. Kolom ke-13, B kecil disilangkan dengan B besar, B besar, B kecil. K kecil disilangkan dengan K besar, hasilnya K besar, K kecil. Bulat kuning. Kolom ke-14, B kecil disilangkan dengan B besar, B besar, B kecil. K kecil disilangkan dengan K kecil, hasilnya K kecil, K kecil. Bulat hijau. Kolom ke-15, B kecil disilangkan dengan B kecil, hasilnya B kecil, B kecil. K kecil disilangkan dengan K besar, hasilnya K besar, K kecil. Keriput kuning. Dan kolom ke-16, B kecil disilangkan dengan B kecil, hasilnya B kecil, B kecil. K kecil disilangkan dengan K kecil, hasilnya K kecil, K kecil. Keriput hijau. Jadi F2-nya diperoleh 9 yang berbiji bulat berwarna kuning, 3 biji bulat berwarna hijau, 3 berbiji keriput berwarna kuning, dan 1 berbiji keriput berwarna hijau. Jadi perbandingan fenotipnya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Yuk kita buktikan dengan cara mencari perbandingan genotipnya. Sekarang kita cari perbandingan genotipnya. Coba perhatikan papan catur. B besar, B besar, K besar, K besar, ada berapa dalam papan catur? Ada 1. B besar, B besar, K besar, K kecil, ada berapa? 1, 2. B besar, B kecil, K besar, K besar, ada berapa? 1, 2. B besar, B kecil, K besar, K kecil, ada berapa? 1, 2, 3, 4.
B besar K kecil ada 1. B besar B kecil ada 1, 2. B kecil K besar ada berapa? 1. B kecil K kecil ada 1, 2. Dan yang terakhir, B kecil K kecil ada 1. Dari hasil perbandingan genotip, diperolehlah 9 gen yang berbiji bulat berwarna kuning, 3 gen yang berbiji bulat berwarna hijau, 3 gen yang berbiji keriput berwarna kuning, dan 1 gen berbiji keriput berwarna hijau. Berikut kita akan bahas cara mencari jumlah persen setiap gennya. Coba kita lihat. B besar K besar ada 1. Jadi 1 dibagi 16 dikali 100%. Hasilnya 6,25%. Mungkin kalian bertanya, kenapa dibagi 16? Karena 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 adalah 16. Selanjutnya, B besar K kecil ada 2. Berarti hasilnya juga 12,5%. B besar B kecil K besar ada 2. Jadi 2 dibagi 16 dikali 100 hasilnya 12,5%. B besar B kecil K kecil ada 4. Berarti 4 dibagi 16 dikali 100 hasilnya 25%. B besar K kecil ada 1. Berarti hasilnya 6,25%. B besar B kecil K kecil ada 2. Berarti hasilnya 12,5%. Selanjutnya, B kecil K besar ada 1. Berarti 1 dibagi 16 dikali 100% hasilnya 6,25%. B kecil K kecil ada 2. Berarti 2 dibagi 16 dikali 100. Berapa hasilnya? 12,5%. Dan yang terakhir, B kecil K kecil ada 1. Berarti 1 dibagi 16 dikali 100% hasilnya 6,25%. Jika kita totalkan keseluruhan, maka totalnya adalah 100%. Berdasarkan hasil yang tampak pada keturunan kedua atau F2 ini, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan hukum kedua Mendel atau disebut juga hukum penggabungan bebas. Gimana? Udah paham kan? Demikianlah pembahasan kita tentang pewarasan sifat. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.